Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita aneka ragam anugerah, kenikmatan iman dan kenikmatan ibadah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita sang baginda agung Nabi Yuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang akan selalu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, guru kita pada hari ini Sidnal Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf sedang ada di luar kota. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf juga seluruh guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan mereka, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat kepada mereka dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah, kitab fiqih yang dikarang oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, murid dari As-Sayyid Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang niat, rukun solat yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat ya. Kita udah kelar tuh masalah-masalah niat. Kita masuk ke ar-ruknu tsani, rukun salat yang kedua adalah rukun yaitu takbiratul ihram. Apa tuh? Takbiratul ihram. Apa tuh takbiratul ihram? Jadi salat itu secara bahasa ad-du'a'u. Secara etimologis salat itu as-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat secara etimologis artinya doa. Makanya kita ngirim solawat kepada Nabi. Solawat itu kan jamak daripada solat. Maksudnya mendoakan Nabi. Lah ngapain Nabi didoain? Emang Nabi masih butuh doa dari kita? Enggak. Justru secara filosofis ketika kita mendoakan Nabi, kita sedang mendoakan diri kita. Makanya Rasulullah bilang, man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu biha ashron. Allah akan mensolawatinya atau mendoakannya balik gitu maksudnya tuh sebanyak 10 kali. Jadi Rasulullah itu bagaikan gelas yang sudah penuh terisi air. Kita orang-orang sebagai umatnya Nabi itu sedang mengisi gelas itu dengan air yang jernih gitu ya. Apa yang terjadi? Airnya tumpah kemana-mana. Nah kita nih tumpahan-tumpahannya ini akan kena kita yang solawat kepada Rasulullah. Makanya as-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat secara bahasa itu adalah doa. Juga kita lihat di dalam salat isinya nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan, isinya hanya doa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Memang secara bahasa subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la itu isinya pujian pada Allah, padahal isinya doa tuh. Isinya doa tuh. Apalagi
ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa semua tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tambal segala kesalahan-kesalahanku. Apalagi? Warfa'ni, tinggikan derajatku. Wa'afini, berikan aku afiat. Tahu afiat? Kita sering bilang sehat wal afiat. Apa tuh afiat, Pak? Sayyidina Muawiyah ditanya tuh, mahiyal afiyah, apa tuh afiyah? Kata Sayyidina Muawiyah, afiyah itu aisyatun takfik wa zaujatun turdik wa nahnu la na'lamuk. Afiyah itu aisyatun takfik, kehidupan yang mencukupimu. Kita pengen makan, ada nasinya. Nggak ada nasi, ada berasnya. Nggak ada beras, ada duit buat beli berasnya. Nggak ada duit, ada kerjaan yang menghasilkan duit. Itu afiyah tuh namanya, aisyatun takfik, kehidupan yang mencukupimu. Wa zaujatun turdik, istri atau pasangan yang meridhoimu. Jadi hidupnya sudah bergelimangan harta, tapi istrinya suka ngomel-ngomel. Masih sehat wal afiat enggak tuh? Ya, wa nahnu la na'lamuk, tidak menjadi buronannya polisi, tidak menjadi buronan pemerintah. Hidup harmonis istri dengan suami. Sepasang suami istri hidup harmonis, anaknya banyak, hartanya banyak, hidup serba berkecukupan, tapi dia menjadi buronan polisi, dicari-cari oleh pemerintah. Itu bukan afiah namanya. Maka ketika kita didoakan semoga sehat wal afiat, itu amin. Amin yang kencang. Kenapa? Sebab itu mengandung aisyatun takfik wa zaujatun turdik wa nahnu la na'lamuk. Hidup enak, banyak harta, istrinya juga harmonis, suami istri harmonis, dan juga tidak menjadi incarannya pemerintah tuh. Kira-kira begitu. Wa'afini wa'fu anni, dan maafkan aku. Isinya doa tuh. Doa. Apalagi kemudian ketika tahiyat juga sama doa. Di sebelum kita salam tuh tasyahud akhir, kita doanya apa? Allahumma inni a'udzubika. Kita berdoa berlindung dari 4. Min azabil qabri, azab kubur. Kemudian wa min azabin nar, dan juga dari azab api neraka. Azab kubur, azab api neraka. Jadi nanti sebelum kita pindah alam, jadi barzakh itu bukan alam lain di dunia juga, tapi dia adalah pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya namanya barzakh. Barzakh itu artinya tembok, Pak. Makanya dinamakan barzakh karena dia artinya tembok. Tembok pemisah antara dunia dengan akhirat. Jadi sebelum masuk akhirat kita ditaruh dulu tuh di tembok itu, di pemisah antara dunia dan akhirat. Di barzakh ada azab juga, Pak. Ada azabnya juga. Orang yang diazab di barzakh, di kubur, itu menjadi muqaddimah nanti diazab di akhirat. Itu makanya kita berlindung dari azab kubur. Makanya kata Rasulullah, jangan suka kalau habis pipis, habis buang air kecil, buang air besar, ceboknya yang bersih. Ya, yang nyiprat-nyiprat ke kaki itu kakinya dibersihin juga. Kenapa? Itu salah satu dosa kecil yang mengakibatkan diazab di barzakh, di alam kubur. Dan juga jangan juga jadi orang provokator, namam, orang yang mindahin omongan si A ke si B biar mereka berantem. Itu juga dosa yang bisa menghasilkan azab di alam kubur. Wa min azabin nar, dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian berat di dunia, di dalam kehidupan kita, dan juga ketika kita mati, fitnah. Fitnah itu bukan saya fitnah si A, saya fitnah si B, bukan. Fitnah itu ujian yang tidak dapat kita tanggung. Wa min fitnatil masihid dajjal, fitnahnya dajjal. Kita jangan sok-sokan, dajjal mah pasti akan memberikan ajaran yang menyimpang. Enggak juga. Kata Rasulullah, kalau engkau bertemu dengan dajjal, bertemu dengan satu hari akhir yang isinya adalah fitnah dajjal, ngumpet, kata Rasulullah, ngumpet. Kenapa? Karena dajjal itu sihirnya begitu kuat, Pak. Kalau dulu ada namanya Fir'aun dengan sihir-sihirnya, nanti di akhir zaman ada Fir'aun juga namanya dajjal. Gitu ya. Meskipun nanti ada yang berpendapat dajjal itu adalah satu sindikat yang akhirnya bisa membohongi orang. Dajjal itu artinya penipu, Pak. Dajjula yadjulu atau dajjila yadjalu, bahasa Arab. Dajjal artinya yang sangat amat menipu, yang amat sangat berbohong. Itu kalau di bahasa Arab ada istilahnya kata superlatif atau sigot mubalaghah, superlatif yang artinya sangat.
Fa'ilun artinya yang berbuat. Allah itu fa'il, yang berbuat. Kalau diubah menjadi fa'alun lima yurid, artinya yang amat sangat mampu untuk berbuat. Dajilun, orang yang bohong. Nah, kalau diubah jadi dajjalun, yang amat sangat berbohong gitu. Amirun, orang yang panjang umur. Ammarun, orang yang panjang umurnya. Sampai kiamat kurang 2 hari gitu. Kira-kira begitu tuh. Jadi diubah bentuk katanya, dajjal yang amat sangat bohong. Isinya doa. Nah, kemudian salat secara terminologis, secara pengertian fikih, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ya. Dibuka dengan takbir. Jadi namanya apa? Rukun kedua, takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Kita baca. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua dari rukun salat itu takbiratul ihram, takbiratul ihram. 2 kata tuh, takbirah sama al-ihram. Wahia, takbiratul ihram itu ialah qaulu, ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Jadi di dalam bahasa Arab juga ada singkatan, Pak. Kalau ngucap Allahu Akbar bahasa Arabnya apa? Takbir. Kalau ucap subhanallah bahasa Arabnya apa? Tasbih. Kalau ucap la haula wala quwwata illa billah bahasa Arabnya apa? Hauqalah. Apa, Pak? Hauqalah. Kalau ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Apa tuh? Istirja. Apa, Pak? Istirja gitu. Lagi, hayya 'alas shalah. Apa? Hayya 'alah. Apa, Pak? Hayya 'alah. Kalau astaghfirullah, istighfar. Apalagi itu. Banyak tuh, itu singkatan-singkatan di dalam bahasa Arab. Kalau Allahu Akbar, takbir. Nah, gitu tuh ya, takbir. Nah, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar untuk al-ihram, untuk mengharamkan. Jadi haram itu secara bahasa adalah artinya penghormatan. Paham tuh ya? Hormat, tahu hormat? Menghormati, memuliakan. Jadi hormat itu kan dari ha ro ma, ya. Ya enggak? Ha ro ma, kalau ditulis tuh pakai bahasa Arab hurmatun. Hormat itu dari bahasa Arab, Pak. Yaitu hurmatun. Hurmatun. Hormat. Asal katanya ha, ro, sama ma. Haroma. Sama seperti dengan yang haram. Lawan kata halal. Apa itu haram? Haram itu artinya penghormatan, pensucian, pemuliaan. Maksudnya, kalau sudah dilarang sama Allah, kita hormati, jangan kita dekati. Gitu tuh kira-kira tuh. Makanya ada satu masjid yang amat sangat disucikan dan dihormati. Ada 2 masjid. Apa namanya? Masjidil Haram. Tuh gitu tuh maksudnya. Berarti masjid haram dong, nggak halal. Bukan. Haram itu dari kata pensucian atau pemuliaan. Makanya ada namanya hormat. Gitu tuh ya. Takbiratul ihram, takbir untuk penghormatan atau untuk pengharaman. Jadi kalau kita dengar kata haram, bukan berarti itu buruk. Justru haram itu dihormati, disucikan. Daging babi, Pak Ustadz, haram. Ya, kita hormati keputusan Allah, kita hormati yang dilarang oleh Allah untuk kita jangan dekati, jangan kita makan. Gitu kira-kira gitu kan. Nah, takbiratul ihram, takbir untuk mengharamkan. Haram dari apa, Pak Ustadz? Sebelum takbiratul ihram kita masih boleh makan, masih boleh ngomong, masih boleh joget. Setelah takbiratul ihram itu semua haram. Udah haram makan, udah haram ngomong, udah haram uged-uged, bergerak-bergerak, ya enggak? Itu makanya secara filosofis dinamakan takbiratul ihram. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbiratul ihram karena tuharrimu, karena takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Ketika habis takbiratul ihram udah haram semuanya tuh. Kal akli wal kalami, makan, ngomong, gerak-gerak, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya.
Syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram ada berapa? Ishrun, ada 20. Waduh, Pak Ustadz, ngapalnya ribet nih 20 nih. Nggak usah dihafalin. Ingat-ingat aja pelan-pelan, insya Allah ingat semua. Meskipun kedengarannya banyak 20, tapi insya Allah ingat semua nih. Syarat takbiratul ihram ada 20. Dikumpulkan di dalam 5 bait syair. Syurutun li takbiri sama'uka antakum wa bil arabiyyi taqdimukallahu awwala wa nutqun bi akbar la tamudda li hamzatin kabain bila tasjidiha wa kadzal wila alal alifati sab'i fillahi la tazid kawawin wala tubdil li harfin ta'assala dukhulun li waqtin waqtiranun biniyatin wa fi qudwatin akhir walil qiblati ja'ala wa sarifan ya'dim waqta'an hamza akbarin laqad kamulat ishruna ti'daduhan jala. Ada 20. Yang pertama, ayyusma'a nafsahu hurufaha. Huruf-huruf takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua hurufnya Allahu A lam lam ha, Akbar A ka ba ro, ada 8, itu semuanya kita dengar sendiri. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, nggak jadi itu, baik-baik. Allahu Akbar, A-nya mana? Ya, ada orang kan sholat buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah doang, Allah, nggak ada A-nya tuh. Padahal harus Allahu Akbar, kedengeran nih di kuping nih. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya mah sunnah, Pak. Ngangkat tangannya nih sunnah. Kita mau Allahu Akbar, tiba-tiba tangan begini, nggak masalah. Jadi kan ada tuh persilangan pendapat di kuping, apa di dada, ya kan? Apa di tulang rusuk. Jangan dipermasalahkan. Jangan dipermasalahkan. Semua ada dalilnya tuh. Kalau Syafi'iyah di bawah telinga, Allahu Akbar. Muter-muter boleh nggak Pak Ustadz? Nggak usah dimasalahin. Ente nggak muter-muter juga jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenapa muter-muter? Allah kan ketika Allah sampai ro tuh akbar, lagi nyari niat tuh Pak. Allah, kebetulan tangan yang nyampe kanan duluan tuh. Kanan duluan, muter dikit gitu kan. Padahal mau kiri atau kanan yang di atas nggak jadi masalah tuh. Ente mau di dada silahkan, di perut silahkan, ya kan? Asal jangan terlalu begini nih. Imam Ahmad bin Hambal justru makruh nih. Nih ya. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang diklaim oleh teman-teman Salafi Wahabi itu, ini justru katanya sunnah. Justru ini makruh nih. Begini tuh makruh. Yang sunnah mana yang sunnah? Yang sunnah menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu antara dada dengan pusar. Di mana tuh? Ya boleh di ulu hati, boleh di atas dikit. Jadi tuh Allah yang nyampe ternyata kanan duluan, ya kanan duluan. Diulang tuh. Itu untuk nyari niat sebenarnya tuh. Jadi jangan dipermasalahkan. Nah, ngangkat tangannya sunnah. Yang wajib justru apa? Nutku, ngomongnya nih, ngucapinnya Allahu Akbar. Harus dengar semua hurufnya. Antakuna halatal qiyami fil fardi. Ketika kita sholat fardu, ngucap Allahu Akbar pas lagi berdiri, bukan pas lagi duduk, bukan pas lagi menuju berdiri. Kita kan habis sholat sunnah nih, contoh nih, habis sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, sholat sunnah qobliyah maksud saya, sholat sunnah qobliyah, menuju berdiri, udah Allahu Akbar duluan dia, Allahu Akbar, nggak jadi tuh. Kudu bener-bener dalam sikap posisi sempurna, Allahu Akbar. Jadi itu. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, kudu pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa yang mendekati bahasa Arab, bahasa Hebrew misalkan, atau bahasa Parsi, Persia, nggak boleh tuh. Bahasa Persia apa tuh kemarin? Buzurktar, nggak boleh. Tetap antakuna bil arabiyah, kudu pakai bahasa Arab. Yang keempat, at-tartibu fiha, kudu tertib. Allahu Akbar, nggak boleh dibalik, nggak boleh Akbarullah, nggak boleh tuh. Kudu tertib, Allahu Akbar. Yang kelima, an-nutqu bilafdzil jalalah, kudu diucapin lafaz jalalahnya, Allahu-nya. Allahu ya, Allahu bukan Allahu. Allahu, Allahu. Orang-orang non musliman, mohon maaf Pak, mengucap nama Tuhan mereka tuh fasih-fasih Pak. Kita orang Islam kudu fasih juga ngucap nama Tuhan kita tuh. Belajar bisa. Allah, jangan Allah, jangan. Allah, Allah. Wallahi, 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 Allah. Latihan.
Kalau dilatih pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Pasti bisa kalau dilatih. Yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, mengucap akbar. Allahu akbar, akbar. Bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah ini nih, Allahu akbar. Siapa tuh yang suka akbar tuh? Bukan Allahu akbar ya. Allahu akbar, akbar. Allahu akbar. Yang ketujuh, ada mumad di hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah di kata Allah. Allahu akbar, nggak boleh. Kalau ditambah hamzah, ditambah dipanjangin hamzah di Allah tuh, di Allah, jadi ada namanya hamzatul istifham. Jadi nanti apakah Allah itu besar? Jadi kayak gitu Pak artinya. Allah itu ada tuh di dalam Al-Qur'an, Allah. Kemudian ada mumad di ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan baknya akbar. Allahu akbar, nggak boleh, karena akbar artinya bedug, artinya gendang. Ya, jadi udah Allahu akbar gitu. Yang kesembilan ada mutasydidil ba, Allahu akbar, nggak boleh. Ditasydid baknya nggak boleh, akbar, akbar nggak boleh tuh ya. Yang ke-10 al-muwalatu bainahuma, harus muwalat. Muwalat itu tanpa jeda. Jadi nggak boleh Allah akbar, nggak boleh. Harus muwalat tanpa jeda, tersambung. Allahu akbar, tersambung tuh. Al-muwalat. Yang ke-11 ada mumaddi alifil jalalati ziyadatan ala sab'i alifat. Tidak boleh panjang Allah lebih dari 14 harokat. 14 harokat itu 7 alif. 1 alif itu seperti begini Pak. Itu durasinya begitu tuh. Seperti kita memanjangkan tangan dan mengembalikannya lagi. Itu mad tabi'i maksudnya. Allah, 2 harokat tuh berarti Allahu akbar. Kalau 4 harokat Allahu akbar. 6 harokat Allahu akbar. Terus sampai 7 kali. 14 harokat, paling panjang 14 harokat. Lebih dari 14 harokat batal takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya batal, belum jadi tuh sholatnya tuh. Itu tuh ya. Nggak boleh lebih panjang dari 14 harokat. Allah yazid wawan bainahuma, jangan ditambah waw di antara Allah dengan akbar. Jadi jangan Allahu akbar. Ingat-ingat tuh, harus artikulatif ya. Harus artikulatif. Jadi antara Allah dengan akbar pisahkan. Karena sifat huruf akbar, sifat huruf hamzah di akbar itu adalah jahar. Harus jelas terucap. Allahu akbar. Hu akbar. Bukan hu akbar, tapi hu akbar. Artikulatif tuh namanya tuh. Allahu akbar, hu akbar gitu. Allah yazid wawan qoblal jalalah, tidak boleh ada huruf wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar, nggak boleh tuh, nggak boleh ya, jangan ditambah, nggak jadi nanti takbiratul ihramnya. Mura'atu hurufiha, harus dijaga huruf-hurufnya. Allahu akbar kudu itu, jangan diubah-ubah. Alla yubdila harfan biharfin akhar, jangan diubah huruf akbar jadi huruf zai misalkan akbaz, jangan. Haknya jadi hak kecil Allahu, jangan juga, nggak boleh, nggak jadi. Bukan hanya jangan, nggak jadi. Takbiratul ihramnya nggak jadi, nggak sah gitu ya. Ayyadkhulal waktu fil muaqqat, ketika kita takbiratul ihram itu sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat fardu. Zuhur ya sudah azan zuhur. Kalau belum azan zuhur kita udah takbiratul ihram aja untuk sholat azan, untuk sholat zuhur, nggak jadi sholat zuhurnya. Gitu, paham tuh ya. Pak Ustadz, kapan waktu masuk waktu di satu sholat? Masuk waktu kalau zaman sekarang gampangnya pas udah azan. Udah azan berarti udah masuk waktu tuh. Orang lagi azan, kita lagi buru-buru langsung sholat, boleh nggak Ustadz? Boleh. Karena azan itu menunjukkan masuk waktu sholat. Paham tuh ya? Lanjut. Ini dikit lagi nih. Yang 16, antak tarina bin niyah. Itu ketika takbiratul ihram, hati kita nyebut niat. Kita kemarin udah bahas tuh masalah niat. Kalau sholat fardu minimal ada 3 diksi, ada 3 kata yang harus diucapkan. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad usolli,
ta'arud fardho, ta'yin salat apa? Zuhri misalkan, usolli fardho zuhri. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, dalam hati, saya niat salat fardu zuhur, saya niat salat fardu asar. Itu paling minimal begitu tuh. Harus tersebut di dalam hati. Allah dalam hati, usolli fardhu zuhri. Wa akbar. Begitu tuh ya. Lanjut. Perlu dilafazkan nggak Pak Ustadz? Kalau mau dilafazkan tadi sebelum takbiratul ihram. Gunanya buat apa? Untuk membantu hati. Untuk membantu hati. Nah, kebiasaan kita untuk melafazkan niat sebelum sholat itu, melafazkan niat ya, bukan niat, melafazkan niat sebelum sholat itu, liyusa'idal lisanu al-qalba, agar lisan ini membantu hati. Membantu hati. Banyak orang yang nggak bisa tuh Pak, niat di dalam hati tuh nggak bisa. Banyak. Kenapa? Karena nggak kebiasa. Lagi ngucap Allahu Akbar atau lagi ngucap sesuatu, hatinya ngomong nggak biasa tuh. Makanya kudu dilatih dengan talaffuz bin niyah namanya ya. 17. Takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Kalau jadi makmum, kita jangan ngebarengin takbiratul ihramnya imam atau ngedahuluin, nggak bisa. Ya, kalau jadi makmum, tunggu imam baru kita Allahu Akbar. Ayyakuna mustaqbilal kiblah. Ketika takbiratul ihram kudu madhep kiblat. Allahu Akbar. Kudu madhep kiblat. Udah kudu madhep kiblat maksudnya. Nggak bisa kita lagi madhep mana-mana Allahu Akbar baru udah madhep kiblat. Nggak bisa. Madhep kiblat itu yang mana? Dada ya Pak ya. Dada yang kudu madhep kiblat. Ini dada nih, sodr. Kepalanya mau madhep mana kek? Madhep selatan kek? Allahu Akbar gini. Nggak apa-apa. Yang penting dadanya nih madhep kiblat. Ay alla yaqsida bit takbiri ghairas shalah. Ketika lagi takbiratul ihram, itu takbiratul ihramnya memang buat salat, bukan ketika kita lagi baru pengen kaget. Pernah nggak? Ada orang kaget latahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu nggak Pak? Itu masih cakep orang latah Allahu Akbar. Ada orang latah ucapan-ucapan buruk nih, jangan sampai ya. Karena apa yang keluar dari lisan itu menunjukkan isi hati. Dia baru mau takbiratul ihram, ada suara petasan, jeger, Allahu Akbar. Nggak apa-apa dah, sama ini sih Allahu Akbar juga, jadi aja sholat. Nggak boleh. Takbiratul ihram itu kudu qasodnya takbir untuk sholat, bukan gara-gara latah. Paham nggak tuh? Bukan gara-gara latah. Allahu Akbar. Jadi kalau kaget dan kemudian ternyata kagetnya Allahu Akbar, ya belum jadi itu takbiratul ihram, kudu diulang Allahu Akbar. Yang ke-20, ayyaqta'a hamzah akbar fayantiqu bil hamzah. Ya kudu hu akbar. Dia harus akbar itu harus pakai hamzah koto namanya. Hamzah koto itu yaitu akbar. Selain hamzah koto ada namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ya yang bisa disambung. Contoh hamzah wasol itu, hamzah yang bisa disambung itu seperti kata al-yaum atau udkhuluha bisalam. Kemarin kita ngaji itu, tahsin. Udkhuluha bisalam biqalbim, ayat sebelumnya biqalbim munibin idkhuluha, itu namanya hamzah wasol, bisa diwasol. Ada namanya hamzah qata yaitu akbar. Jadi nggak bisa Allahu Akbar, hukbar, nggak bisa. Hamzahnya hamzah qata, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, itu seperti menambahkan wawu tuh di antara Allah dengan akbar. Jadi kudu Allahu Akbar. Ya. Jadi ini bisa menjadi pengingat kita juga bahwa di dalam sholat, apalagi ketika mulai sholat itu, ya takbiratul ihram perhatikan tuh, jangan sampai baru takbiratul ihram aja ada yang salah. Jadi sholat kita nggak sah tuh ya. Lagi sholat jangan mingkem aja, Allahu Akbar. Gitu. Nggak bisa tuh Pak. Allahu Akbar. Kudu kedengeran. Allahu Akbar. Jangan malu-malu. Justru itu yang benar. Gitu. Makanya ada sabda dari Nabi, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Tirmidzi. Badal islamu ghoriban, Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Akan terasa asing seperti sedia kala. Ya, Allahu Akbar, orang nyebut Allahu Akbar rada kenceng aja. Wah, ini orang kok sholat kenceng amat. Baca Fatihah rada kenceng aja. Ini orang Fatihah kenceng amat. Padahal memang begitu zaman dulu tuh. Seperti
apa kumpulan tawon. Jadi kalau lagi sholat yang sir gitu, yang nggak kedengeran, seperti kumpulan tawon. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sepi amat, lagi sholat sepi amat. Padahal Fatihah itu adalah rukun qauli yang harus didengar oleh telinga sendiri. Nggak bisa didengar telinga sendiri kalau kita cuman ngucap doang nggak keluar suara. Gitu, paham nggak tuh? Paham ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.